Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ar-ru'ya salas. Mimpi itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 macam. Pertama adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mimpi dari setan. Dan yang ketiga adalah mimpi dari diri kita sendiri. Mimpi dari Allah Subhanahu wa taala biasanya adalah mimpi-mimpi yang baik. Mimpi-mimpi yang membuat hati kita bahagia. Mimpi-mimpi yang membuat kita senang. Ketika kita bangun tidur, kita merasa sangat enak dan sangat indah terhadap apa yang kita lihat dalam mimpi kita. Maka mimpi yang seperti ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mimpi yang berasal dari syaitan. Ketika kita bermimpi, maka syaitan mempengaruhi diri kita. Jika kita melihat sesuatu yang membuat kita sedih, yang membuat kita ketakutan, yang membuat kita khawatir. Sebagai contoh, ada orang bermimpi giginya patah. Ada orang yang bermimpi rumahnya terbakar. Ada orang yang bermimpi kecelakaan di jalanan. Bahkan ada orang yang bermimpi dia melihat dalam mimpinya bahwa dia sudah mati. Dia dikafani orang, dimandikan orang, bahkan diantarkan orang ke kuburan sana. Hampir dia ditanam, baru dia terbangun dari tidurnya. Rasa cemas dan rasa takut itu ada dalam diri dia. Bahkan ada orang juga ketika bermimpi dikejar-kejar oleh hantu, dikejar-kejar oleh setan dan lain sebagainya. Dan mimpi-mimpi yang seperti ini berasal dari setan. Ada mimpi yang ketiga adalah mimpi yang berasal dari diri kita. Sebelum kita tidur, kita membicarakan sesuatu, membicarakan tentang orang tua kita, membicarakan tentang sahabat kita, atau membicarakan tentang pengalaman kita di masa lalu. Mimpi-mimpi yang seperti ini ketika datang di dalam tidur kita, itu yang disebut dengan mimpi disebabkan oleh diri kita. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapi mimpi-mimpi ini ketika ada di tidur-tidur kita masing-masing? Rasulullah SAW mengingatkan kita, ketika kita bermimpi dengan mimpi-mimpi yang baik, kata Nabi, maka tidak ada salahnya untuk kita ceritakan kepada orang lain. Bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah dalam mimpi kita. Ceritakan kepada suami kita, kita ceritakan kepada istri kita, kita ceritakan kepada sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik pada kita tentunya. Tapi ketika mimpi itu adalah mimpi yang buruk, seperti tadi rumah kita terbakar, kita kecelakaan, bahkan kita mati dalam mimpi itu, tidak perlu untuk kita ceritakan kepada orang lain. Karena mimpi itu tidak akan memberikan mudarat apa-apa kepada kita. Yang menentukan hidup dan mati kita, yang menentukan kita celaka atau tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan mimpi kita. Jangan percaya kepada mimpi yang apabila gigi kita tanggal berarti akan ada salah satu dari keluarga kita yang mati. Tidak ada yang seperti itu. Kalaupun ada, itu hanyalah kebetulan, bukan karena mimpi yang memang kita mimpikan beberapa hari yang lewat umpamanya. Ingat,
Sekali lagi bahwa mimpi itu tidak akan memberikan mudarat apa-apa kepada kita. Apalagi mimpi yang buruk yang berasal dari setan. Sedangkan mimpi yang ketiga, mimpi yang berasal dari diri kita. Jika itu mimpi yang baik, boleh diceritakan. Umpamanya kita bercerita tentang orang tua kita. Sebelum kita tidur, ternyata orang tua kita datang dan memperlihatkan kebahagiaan, gak apa-apa untuk diceritakan. Tapi ketika umpamanya kita melihat orang tua kita bersedih, tidak perlu untuk kita ceritakan kepada orang lain. Doakan saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Dan belum tentu juga apa yang kita lihat itu adalah benar, kecuali mimpi itu datang dari Allah, dan biasanya tanda-tandanya adalah sesuatu yang membuat kita bahagia. Bagaimana ketika kita bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian melihat saya dalam mimpi-mimpi kalian, itu adalah saya. Karena setan tidak akan pernah bisa menyerupai wajah saya. Kalau ada orang yang bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah kenikmatan yang luar biasa. Karena mimpi dengan Rasul itu sama dengan kita melihat di luar dari mimpi. Sangat jarang orang yang bisa bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya bersyukur saja kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu dengan Nabi dalam mimpi-mimpi kita. Tidak juga harus disebarluaskan kepada orang lain. Kenapa? Khawatir bahwa di sana ada sedikit rasa ujub kita, ada rasa sombong kita yang membuat kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri ketika kita bermimpi seperti itu. Tapi tidak ada salahnya untuk disampaikan ketika kita mampu menahan hati kita agar hati kita tidak ujub dan tidak sombong, walaupun kita pernah bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita pernah bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan takwil sekarang? Orang mengatakan ketika mimpi seperti ini, takwilnya seperti ini. Tidak. Secara syariat pada dasarnya tidak ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kepada kita untuk mentakwilkan mimpi-mimpi yang ada. Hanya mimpi-mimpi para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala saja yang sahih, yang menjadi wahyu, menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mimpi-mimpi di luar itu, apakah kita seorang alim atau tidak, maka mimpi kita bisa benar dan bisa tidak tentunya. Oleh karenanya, jangan khawatir dan jangan cemas ketika kita bermimpi dengan mimpi-mimpi buruk. Tiap mimpi yang buruk tidak akan bisa memberikan mudarat kepada kita sedikit pun. Kalaupun itu terjadi, maka itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan karena mimpi kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.